Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Guard part terbaru. Gimana guys, apakah kalian sudah menonton video kultivasi 6 jam yang telah saya upload? Sekarang udah naik ke tingkatan apa? Grandmaster? Atau mungkin langsung jadi Demon Guard? Coba komen di bawah. Buat kalian yang belum join membership, jangan lupa join membership agar kalian bisa meningkatkan level kultivasi dengan cepat. Dan untuk sekarang, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya terlebih dahulu. Cerita dimulai dengan squad leader baik Gojung yang memperhatikan keadaan sekarang. Dan ia berkata bahwa dirinya akan melacak sendiri tentang siapa orang yang berani melakukan hal buruk pada Ice Palace, Laut Utara. Di dalam gua tersebut terdengar suara yang sangat kencang. Dan di sana ada orang yang mulai berlari masuk ke dalam gua itu. Ternyata orang itu adalah baik Gojung. Dan ia terkejut karena sekarang dirinya mulai melihat sesuatu yang berada di hadapannya saat ini. Di hadapannya sekarang ada sebuah cahaya. Baik Gojung berpikir bahwa sekarang ia hampir menyusul orang-orang yang datang. Tapi yang jadi masalah mungkin sekarang ia bisa dilihat orang lain, jadi ia harus lebih berhati-hati. Baik Gojung memperhatikan hal yang terjadi sekarang dari belakang. Lalu ia berkata bahwa jika ada kesempatan, maka ia akan meruntuhkan terowongan tersebut dengan Ice Jet Divine Pulp untuk memblokir jalan keluarnya. Namun tiba-tiba suara dan cahaya yang diperhatikan oleh Baik Gojung terhenti. Dan sekarang Baik Gojung malah mendengar suara lonceng yang cukup kencang. Ternyata di sana ada seseorang yang menggunakan topeng sedang bergerak cepat dengan mata merahnya. Dan si pria bertopeng itu datang ke arah Baik Gojung yang sedang kebingungan pada keadaan yang terjadi sekarang. Sel merah pun mulai keluar dan jelas itu mungkin adalah sebuah pertanda dari akhir hidup seseorang. Di tempat lain sendiri terlihat ada aliran listrik yang masih bergerak dan aliran listrik itu seolah sedang mengamuk tak karuan. Ternyata aliran listrik itu berasal dari Yuwon. Terlihat baju yang dikenakan oleh Yuwon hancur dan Yuwon masih tetap fokus untuk menenangkan aliran listrik yang mengamuk pada tubuh milik dirinya. Moongyu memperhatikan keadaan sekarang. Ia berpikir bahwa Yuwon telah 2 jam bermeditasi, tapi sayang aliran listriknya belum tenang. Padahal biasanya hal itu sudah selesai dengan cepat. Moongyu kepanikan, wajahnya khawatir dan ia berkata bahwa mungkin sekarang Yuwon ini tidak bisa mengendalikan energi dari Dragon Turtle yang sangat besar. Yuwon sendiri tetap fokus pada keadaannya saat ini dan ia berpikir bahwa dirinya merasakan panas Ki yang sedang membakar meridian dalam tubuhnya. Terlihat Yuwon fokus untuk menyesuaikan Heavenly Demonic Energy dengan aliran petir untuk melindungi meridian. Dan sekarang ia kesulitan karena harus fokus melindungi meridian sekaligus membuat aliran Ki yang benar. Yuwon di sana berpikir bahwa jika saja Nano bisa memperbaiki meridian, pasti akan jauh lebih mudah. Dan sekarang ia pun bertanya dalam hati tentang apakah benar Nano ini sudah hilang dari tubuhnya. Yuwon mencoba untuk memanggil Nano dengan pandangannya yang menjadi gelap. Lalu tiba-tiba di sana pun ada sebuah cahaya yang muncul dengan cukup terang. Yuwon tersenyum senang karena ia berpikir bahwa Nano mulai kembali sebab saat ini muncul banyak notifikasi sistem yang berada di hadapannya. Nano sendiri masih memberikan jawaban yang sedikit ngaco akibat sistemnya yang mulai rusak. Dan Nano memberitahu bahwa kelebihan beban akan memulai patch pembebasan. Yuwon yang mendengar hal itu dari Nano tak mengerti. Dan di sana Yuwon bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Nano ini. Dan ia juga bertanya tentang apakah Nano baik-baik saja. Namun Nano tidak menjawab dan terlihat salah satu sistem di sana berwarna merah. Dan memori pada sistem itu masihlah terkunci. Tiba-tiba kedua memori itu pun terbuka dan sekarang tidak seperti sebelumnya lagi. Terlihat Nano memberitahu bahwa kunci visual black box telah dibuka. Lalu sekarang Yuwon pun berada pada sebuah laboratorium yang jelas sangat modern. Yuwon mulai celengak-celinguk. Ia bertanya tentang di mana ia saat ini. Ia tidak mengerti dengan apa itu black box dan tentang mengapa sekarang Yuwon melihat hal yang terjadi di hadapannya. Sambil memperhatikan keadaan sekarang, di sana Yuwon berkata bahwa dinding di sana bukanlah batu ataupun kayu, melainkan logam dan bahkan di sana juga ada panel semi transparan dengan tampilan yang mirip seperti Nano. Yuwon di sana berkata bahwa sebenarnya ia ingin melihat sekeliling, tapi tubuhnya tak bisa bergerak bebas sehingga ia bertanya pada Nano tentang tempat apa itu sebenarnya. Saat Yuwon kebingungan tentang kunci visual yang terbuka, tiba-tiba ada 2 orang yang datang pada tempat tersebut. Yuwon pun melirik ke arah 2 orang tersebut dan di sana ia sedikit panik karena tubuhnya masih belum bisa bergerak dengan bebas sekarang ini. Terlihat di sana ada 2 orang yang muncul. Salah satu orang yang ada di sana mengantuk dengan kantung mata besar, sedangkan orang satunya lagi terlihat bersemangat dan ia juga menggunakan kacamata masa depan. Kedua orang yang datang mulai mengobrol satu sama lain tentang keadaan, sedangkan Yuwon yang melihat mereka langsung bertanya tentang siapa sebenarnya orang-orang tersebut.
Orang yang mengantuk adalah seorang profesor. Lalu si profesor pun berkata bahwa rekannya sudah memiliki nanomachine, jadi seharusnya ia tidak perlu memakai kacamata besar lagi. Rekannya berkata bahwa chip ID sudah bahaya karena ditakutkan ada sesuatu bernama TP yang melacak tempat mereka jika ia tidak menggunakan kacamata besarnya. Yuwon mendengarkan percakapan tersebut. Ia bingung dengan apa yang dikatakan oleh mereka, tapi yang pasti sepertinya mereka sedang membicarakan tentang nanomachine atau machine gun. Si profesor menjelaskan bahwa chip ID dalam machine gun tidak bisa dihapus, karena jika memang ingin menghapusnya, maka mereka harus menyaring semua darah, dan itu berarti rekannya bisa kehilangan kemampuan dalam martial art. Yuwon yang mendengar kata martial art terkejut. Ia berpikir bahwa tempat sekarang bukanlah dunia murid, tapi jika yang dikatakan benar, maka mungkin di tempat itu juga ada seni bela diri atau martial art. Sambil memperhatikan orang yang menggunakan kacamata, Yuwon sedikit kaget karena ia merasa tidak asing dengan siapa orang itu sebenarnya. Iklan sedikit guys, sebelum lanjut nonton, menurut kalian ini siapa? Coba tebak, komen di bawah. Kalau belum bisa tebak, kalian harus tonton dulu Machine Gun dari awal ini mah. Kayaknya udah lupa nih. Ya, untungnya Mimin juga udah bikin alurnya tuh udah panjang. Jadi tinggal klik langsung ya guys dari chapter 1 sampai sekarang yang terbaru. Sampai mentok ya. Dan untuk sekarang, mari kita lanjutkan dulu ke ceritanya. Si kacamata pun di sana bertanya tentang bagaimana jika mereka menghentikan chip menggunakan EMP. Namun sang profesor berkata bahwa itu juga tidak bisa. Si kacamata tak menyerah dan ia bertanya lagi tentang bagaimana jika mereka menggunakan tegangan listrik. Profesor itu menghela nafas. Ia berkata bahwa butuh 10 juta volt untuk membakar chip tersebut. Hal itu pasti akan membuat si kacamata langsung jongkek. Dan bahkan pemerintah juga akan langsung dapat pemberitahuan karena hal tersebut. Si kacamata sedikit kesal karena hal tersebut. Sedangkan Yuwon masih bingung seperti admin tentang keadaan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Si kacamata pun terhenti dan ia berkata bahwa sepertinya mau bagaimanapun dirinya tak bisa lari dari sesuatu yang disebut sebagai TP. Tiba-tiba si kacamata pun terdiam. Ia melirik ke arah depan dan memperhatikan hal yang sekarang ada di depan dirinya dengan benar. Ia mendekat dengan cepat dan jika dilihat-lihat, orang ini mirip seperti Chun Yuwon sang MC, namun dengan tampilan modis dan juga rambut yang lebih pendek. Ia mendekat ke arah Yuwon dengan kacamata besarnya, sedangkan Yuwon kebingungan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang tersebut. Yuwon terus memperhatikannya dengan tatapan tajam dan ia bertanya dalam hati tentang mengapa orang itu terasa begitu familiar bagi dirinya. Orang berkacamata itu pun mendekat ke arah Yuwon, sehingga Yuwon terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh pria tersebut. Yuwon mencoba menghentikan pria tersebut, namun ternyata ketika dipegang, tubuh Yuwon tak kenapa-napa, karena tangan si pria barusan menembus pada tubuh miliknya. Karena tangan si pria yang tadi menembus tubuhnya, di sana Yuwon pun kaget. Namun meski begitu sekarang ia mulai mengerti dengan apa yang terjadi sebenarnya. Si pria berkacamata sendiri sekarang tersenyum senang dan di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya telah mendapatkan machine gun generasi yang ke-7. Yuwon sendiri ternyata sekarang berada dalam sudut pandang Nano dan hal itulah yang membuat Yuwon tidak bisa bergerak dengan bebas sesuai dengan kemauannya. Si kacamata berkata bahwa Nano yang terbaru adalah puncak dari ilmu pengetahuan dan bahkan machine gunnya tidak bisa dilacak oleh TP. Ia berkata bahwa jika hal tersebut dipublikasikan, maka pasti akan mendapatkan Nobel. Namun sang profesor berkata bahwa bahan dari machine gun adalah logam dan riset ilegal, jadi hal itu tidaklah mungkin. Profesor berkata bahwa mereka membuat nano dengan bahan yang disebut Getrio, dan bahan itu hanya cukup untuk satu machine gun. Jadi jelas nano adalah satu-satunya dari generasi ke-7. Yuwon terus memperhatikan percakapan mereka. Ia berkata bahwa meskipun sekarang dirinya telah memfokuskan diri, tapi tetap saja ia tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh kedua orang di hadapannya. Sambil memperhatikan mereka, di sana Yuwon pun hanya mendapatkan sebuah pemahaman, di mana ia paham bahwa nano ternyata diciptakan oleh mereka berdua. Yuwon pun bertanya tentang bagaimana nano bisa masuk ke dalam tubuhnya, sedangkan si pria berkacamata berkata bahwa ia akan bersial. Sang profesor bertanya tentang apakah benar jika si pria berkacamata akan melakukan hal yang diinginkannya. Sambil mengangkat nano, di sana si pria berkacamata tersenyum lebar dan ia berkata bahwa tentu saja ia akan melakukan hal tersebut. Dan ia mengatakan bahwa dirinya akan memberikan machine gun pada seseorang dari masa lalu. Yuwon kaget bukan main ketika mendengar perkataan dari si pria kacamata barusan. Sedangkan si profesor berkata bahwa nano itu bisa tahan medan magnet dari portal waktu. Dan hal itu berkat kehebatan dari nano sendiri. Meski begitu, si profesor berkata bahwa memberikan sesuatu seperti itu ke seseorang dari masa lalu adalah hal yang cukup gila.
Si kacamata berkata bahwa itu tak masalah, lagi pula mereka juga sudah mengunci fungsi paling berbahaya dari Machine Guard. Si profesor di sana berkata bahwa mungkin mereka ini harus menghabisi musuhnya saat masa Slashing Demon Emperor, tapi tetap saja ia masih tidak tahu dengan hal yang akan terjadi ke depannya. Yuwon yang mendengar kata Slashing Demon Emperor bingung. Ia berkata bahwa itu terdengar asing, dan ia juga tidak mengerti dengan siapa sebenarnya musuh dari kedua orang di hadapannya. Spoiler dikit guys, jadi Slashing Demon Emperor itu adalah titel dari Yuwon kalau ia gak dapat nano. Murni pakai kekuatan Yuwon sendiri, dimana Yuwon ini disebut sebagai Demon Lord yang suka bikin Lego dari tangan. Si profesor pun menjelaskan bahwa jika mereka mengubah masa lalu, maka mereka mungkin akan menciptakan timeline baru, sehingga masa depan baru akan terbentuk dan dunia mereka tidak akan terpengaruhi. Si kacamata yang mendengar hal itu tersenyum, dan ia berkata bahwa ia tahu tentang teori tersebut. Meski begitu sekarang ia menekan jamnya, karena ia ingin menunjukkan sesuatu. Sambil memperlihatkan hologram dari tangannya, di sana si kacamata bertanya tentang bagaimana sang profesor bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Si profesor pun sedikit terkejut karena ternyata tadi si kacamata memperlihatkan seseorang dengan hologram yang dimunculkan dari jam tangan milik dirinya. Si kacamata berkata bahwa itu adalah makhluk terkuat yang pernah hidup, pahlawan yang mencegah kehancuran umat manusia 6 kali sendirian, dan rekam jejaknya telah hidup dari 1000 tahun sejarah. Si kacamata mengatakan bahwa itu aneh, karena bagaimana bisa manusia bisa hidup lebih dari 1000 tahun tapi tidak sembahyang? Maksudnya tapi tidak mati-mati. Profesor menjawab bahwa orang yang diperlihatkan sekarang dikenal sebagai legenda hidup yang telah mencapai realm of nature, di mana itu adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh siapapun, karena realm tersebut bisa menyerap energi dunia untuk mendapatkan keabadian. Si kacamata masih bingung, dan ia pun bertanya kembali tentang masih adakah energi untuk diserap pada planet tersebut jika hal tersebut benar adanya. Profesor pun mengatakan bahwa ia juga tak mengerti tentang mitos murim yang seperti itu. Dan si kacamata berkata bahwa itu benar, karena ia pun memang tidak tahu akibat seni bela diri yang dimonopoli oleh Six Martial Clan. Ketika mendengar kata Six Martial Clan, Yuwon menatap tajam karena ia teringat akan sesuatu. Profesor pun bertanya tentang apa maksud dari perkataan dari si kacamata. Lalu si kacamata berkata agar sekarang si profesor melihat hal yang ada di hadapannya. Terlihat di hadapannya menunjukkan tentang kehidupan dari orang yang sebelumnya, di mana orang itu pernah muncul pada tahun 1870-an. Si kacamata mulai mengotak-ngatik komputernya kembali. Terlihat orang tadi juga berada pada waktu yang berbeda, di mana kemungkinan ia terus melakukan perjalanan waktu beberapa kali. Orang itu terlihat terus ada di berbagai belahan waktu, dan kemungkinan ia pergi ke masa lalu, dan bahkan terus pergi lagi ke masa yang lebih lampau. Orang itu benar-benar di luar nalar, karena ia bisa pergi ke masa lalu secara berulang kali. Si profesor yang mendengar hal itu terdiam, karena rekannya berkata bahwa orang yang mereka tampilkan tadi adalah orang yang telah merubah sejarah. Data dari orang tersebut ditampilkan dengan jelas pada tempat saat ini. Lalu sambil menatap tajam, di sana ia berkata bahwa orang yang mereka tampilkan sepertinya sudah berhasil untuk merubah sejarah yang terjadi. Yuwon yang melihat lambang dari orang tersebut pun terkejut bukan main, karena ternyata lambang dari orang tersebut adalah lambang milik Blade God Six Martial. Dan cerita pun bersambung. Waduh, mentok. Adit, maksudnya mentok, Dit. By the way, apakah mungkin si Blade God ini adalah manusia masa depan yang datang ke masa lalu? Dan ya, menurut kalian siapa kedua orang ini? Tapi kalau si pria kacamata kayaknya kenal deh. Pernah muncul nih di video pertama Machine Guard. Bisa langsung tonton lagi ya guys ya. Buat yang belum join membership, jangan lupa join ya guys ya. Dan mungkin segitu saja, saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.